Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, jam 11.38 waktu Indonesia bagian barat, jam 11 pagi ya. Ini nomor handphone saya, siapa tahu ada yang mau hubungi saya. Kirim pesan saja ya. 0878 nomor HP WhatsApp saya ya. Saya ulang ya. 0878 7340 6915. Saya ulang ya nomor HP WhatsApp saya. 0878 7340 6915. Judul video saat ini adalah Indigo bukan dukun. Oke. Saya jelaskan ya. Judul video saat ini adalah Indigo bukan dukun. Saat ini bulan Agustus 2022 itu lagi hangat-hangatnya pertikaian dalam tanda kutip ya, antara pesulap merah dengan Samsudin. Lalu ini sebenarnya ini pertikaian cuma dua orang saja, tapi terseret-seret profesi-profesi yang lainnya. Ya sebenarnya sih menurut saya ya lebih elok sih, ini saran saya buat pesulap merah, lebih elok kalau misal kata penasaran apakah si Samsudin itu bener nggak, itu kan bisa dikontak, bisa arti gini loh, nggak bisa maksudnya nggak usah heboh-heboh gitu, karena bangsa Indonesia ini udah terlalu banyak beban, jangan ditambahin beban lagi sebenarnya ya. Apalagi wabah corona belum pupus 100% ya, walaupun sudah mulai bisa dikendalikan ya. Oke, ya sudahlah, biarkan itu urusan pesulap merah dan si Samsudin. Saya nggak mau ikut campur, karena memang bukan kewajiban saya ikut campur ya. Oke, saya ingin jelaskan bahwa indigo itu bukan dukun. Pengertian indigo itu adalah, saya kasih tahu ya, pengertian indigo adalah pribadi yang diberi karunia, anugerah, hadiah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu kemampuan melihat masa depan. Kalau istilahnya menterawang, ya kan, melihat masa depan. Itu bisa disebut dengan indigo. Sedangkan dukun itu spesialisasinya adalah orang yang bisa memelet dan orang yang bisa menyantet. Memelet itu artinya gini loh, misal kata ada customer datang, si A lalu datang ke dukun, sebut aja dukun itu si X ya. Si A ini datang, Mr. X, saya mau pelet cewek si B dengan kekuatan gaib. Lalu dengan doa-doanya, ya kan, sebenarnya lebih tepat bukan doa ya, mantra ya, lebih tepat mantranya. Tek. Lalu si B ini entah bagaimana terbayang-bayang si A. Lalu si B itu jatuh cinta sama si A. Itu namanya pelet. Lalu kalau nyantet itu apa? Santet, menyantet, santet. Santet itu adalah membunuh secara goib. Ya. Bukan sniper ya, kalau sniper kan pakai alat ya kan, ini bukan sniper. Jadi gini lah, misal kata si Mr. X ini dukun, contoh kata, misal kata Mr. U datang, Mr. X, tolong saya mau nyantet si Mr. Q. Karena si Mr. U ini merasa tidak bisa menyaingi si Mr. Q ini, lalu dikasih uang, lalu si dukun si Mr. X ini, lalu dalam hitungan menit, detik, tahun, bulan, tiba-tiba tanpa sebab ini si Mr. Q ini meninggal dunia. Walaupun si Mr. Q itu orangnya jago olahraga ya, rajin olahraga,
tapi entah kenapa tiba-tiba meninggal dunia. Itu namanya santet. Jadi indigo itu bukan dukun. Dukun bisa jadi indigo, tapi indigo belum tentu dukun. Saya jelaskan nggak ya? Dukun bisa jadi indigo, tapi indigo belum tentu dukun. Saya ingin kasih sebuah ilustrasi ya. Saya ini warga Jakarta, lahir di Jakarta. Saya ini orang Jakarta ya. Saya adalah orang Indonesia karena Jakarta masih bagian dari Indonesia. Yes, betul itu. Tetapi Indonesia belum tentu Jakarta. Saya kasih ilustrasinya. Saya ini warga Jakarta. Jakarta adalah Indonesia. Itu nggak salah loh. Karena Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Tapi Indonesia belum tentu Jakarta. Karena kenapa? Indonesia ada Sumatera Utara, ada Pulau Bali, ada Kalimantan, ada Maluku, ada Sulawesi, ada Pulau NTT, ada NTB, ada Pulau Maluku, ada Pulau Papua, dan provinsi-provinsi yang lain. Oke? Begitu juga dukun bisa jadi indigo, tapi indigo belum tentu dukun. Karena kenapa? Kayak saya indigo, bisa melihat masa depan, tapi saya dukun. Tapi saya bukan dukun. Karena kenapa? Karena saya tidak bisa pelet, karena saya tidak bisa santet. Kalau saya bisa pelet, saya sudah pelet tante-tante yang kaya raya. Saya sudah pelet, oh ya, saya bisa pelet Paris Hilton, wow. Tapi saya nggak bisa, karena memang saya bukan dukun. Kalau saya dukun, saya sudah bisa santet tuh orang-orang yang saya nggak suka. Tapi kan saya bukan dukun, saya indigo. Nah, jadi indigo itu bukan dukun, oke? Karena saya tidak mau ya terseret-seret nama-nama indigo ya. Oh, indigo tuh bagian dari dukun. No, dukun bisa jadi indigo, tapi indigo belum tentu dukun kayak saya. Saya indigo, tapi saya bukan dukun. Oke? Saya indigo, tapi saya bukan dukun. Karena kenapa? Saya tidak bisa pelet, saya tidak bisa santet. Oke? Jelas ya, clear ya. Terus saya ingin jelaskan, ada kalau nggak salah pesulap merah ngomong ya, dukun itu hanya ada dukun beranak, hanya ada dukun beranak, hanya ada dukun pijit urut ya. Oke, sebenarnya ya itu salah ya. Kenapa? Di kalangan penduduk Pulau Jawa itu, kecuali Jawa Barat ya, di kalangan tua-tuanya itu ada istilah namanya profesi pariaji. Pariaji itu bukan nama orang ya. Kebetulan memang nama pendeta saya almarhumnya pendeta Yesaya Pariaji. Tapi itu adalah pariaji itu adalah satu profesi. Profesi yang punya kemampuan non medis. Sekali lagi, profesi yang punya kemampuan non medis untuk membantu ibu yang lagi hamil untuk persalinan. Bisa anaknya bisa keluar tanpa bantuan non medis, atau satu profesi kemampuan untuk urut. Bisa katanya kesleo atau patah, itu urut. Itu disebut dengan pariaji ya. Anda tanya deh kakek-kakek Anda yang Anda dari suku Jawa ya, yang pariaji itu apa sih? Nah, mereka pasti tahu bahwa pariaji itu adalah orang yang punya kemampuan non medis buat bantu ibu bersalin, atau buat yang patah tulang atau kesleo. Itu namanya pariaji ya. Itu profesi ya. Terus saya udah jelasin ya. Jadi pariaji itu kemampuan non medis untuk membantu ibu bersalin, biar yang udah mau melahirkan tanpa bantuan non medis bisa, atau yang lagi patah tulang atau tangannya kesleo bisa. Itu namanya pariaji. Kemampuan pariaji ya. Termasuk juga memperbesar penis ya. Itu kayak Maerot ya. Maerot itu bukan dukun loh. Maerot itu adalah kemampuan pariaji loh. Iyalah, yang membesarkan almarhum Maerot ya, membesarkan penis lah. Itu bukan dukun loh Maerot loh. Terus, adakah orang bisa kebal pisau dan bisa kebal peluru? Ada. Sekali lagi ada, tapi tidak semuanya ya. Saya kasih tahu ya, ada orang-orang tertentu yang memang punya kemampuan kebal.
kebal terhadap pisau. Jadi orang-orang yang contohnya kebal itu bukan dukun, bukan pariaji, bukan indigo ya. Dia lebih tepatnya adalah pesilat. Orang yang mempelajari ilmu silat, ilmu bela diri. Orang-orang yang sampai taraf tertentu ya, boleh sebut dengan taraf super pendekar ya. Dia energi murninya itu sudah aktif ya. Setiap orang itu sebenarnya punya energi murni ya. Tapi 99,99% manusia itu tidak mengaktifkan energi murni. Kalau saya mengaktifkan energi murni tapi baru cuma 1%. Karena memang saya terbentur dengan, dulu saya pernah kena bronkitis tapi saya sudah sembuh ya. Jadi nggak bisa maksimal mengaktifkan energi murni saya ya. Jadi energi murni itu apa loh? Jadi seseorang udah sampai tahap energi murninya sudah sampai tahap 90% ya. Energi murninya itu yang melindungi orang itu. Ketika orang itu ditusuk, orang itu pakai dibacok, pakai pisau, carok atau apapun namanya, nggak mempan. Ataupun bisa kata ditembak, nggak mempan. Memang ada. Bahkan dulu para pejuang-pejuang Indonesia itu, tapi tidak semuanya ya, kayak si Pitung itu kebal loh, kebal peluru loh, bahkan saking itunya. Tapi memang akhirnya Belanda memakai cara licik, yaitu mendekatkan temannya si Pitung. Akhirnya temannya si Pitung kasih tahu, oh si Pitung kelemahannya ini. Nah makanya ketika Belanda cari kelemahannya, si Pitung akhirnya bisa ditangkap, dieksekusi mati ya kan. Jadi sebenarnya ada orang-orang tertentu, tapi ini bukan dukun, bukannya indigo, bukannya pariaji ya. Ada orang-orang tertentu yang pesilat, lebih yang aktif di dunia silat, bela diri ya. Jika sampai taraf super, jadi bisa mencapai taraf super pendekar, lalu dia mengaktifkan energi murninya. Ketika kena pisau, kan nggak bakal sakit. Atau kena ketembak peluru, nggak bakal sakit. Tapi orang-orang tertentu tersebut yang udah energi murninya sudah aktif, itu nggak sombong seperti yang sekarang itu yang saya lihat tuh, keluar-keluar, oh saya anti tembak. Aduh, itu mah cere, itu cemen, itu udah pasti itu bisa ditembak itu. Oh saya anti ini, itu kan lihat aja buktinya, dia takut sama jarum. Jadi saya ingin meluruskan bahwa orang yang punya kemampuan anti tembak dan anti tusuk itu ada. Tapi orang kalau udah sampai taraf itu, orang itu tidak akan berkoar-koar. Seperti ilmu padi ya. Padi makin berisi, dia makin menunduk gitu. Tidak mau berkoar-koar. Wah saya kebal peluru, wah saya kebal tembak. Itu kalau orang yang berkoar-koar gitu, itu udah jelas sombong. Dan dia tidak kebal peluru, dan dia tidak kebal itu pisau. Udah pasti itu. Buktiin aja. Oh ya gini. Kalau bilang, oh saya kebal tembakan, tantang aja. Kenapa Anda nggak bela Ukraina lawan Rusia? Ukraina kan masih banyak butuh tenaga-tenaga yang perlu melawan Rusia. Ayo tuh lawan Rusia. Rusia dengan AK-47-nya, dengan apa tuh senjata kayak basokannya, dengan rudal Tormoboid-nya, dengan Sukhoi-nya, berani nggak lawan Rusia? Oke, jadi saya udah jelasin ya beberapa, biar jangan sampai masyarakat itu mencampur adukan antara indigo dan dukun. Dukun bisa jadi indigo, tapi indigo belum tentu dukun. Kayak saya indigo tapi saya bukan dukun, karena saya tidak bisa melet, saya tidak bisa menyantet. Kalau saya bisa pelet, saya akan pelet tante-tante orang kaya raya. Kalau saya bisa santet, saya akan santet tuh orang-orang yang merusak Indonesia. Tapi saya tidak bisa pelet, saya tidak bisa santet. Oke, semoga penjelasan saya ini bisa masyarakat mengerti ya. Oke. Jangan, saya udah jelasin loh, kalau Anda masih ngawur saya jewer loh. Ya kan? Saya udah kejelasin loh. Oke, sekian dan terima kasih.
horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Oh ya, jangan campur adukan lagi ya antara indigo, dukun, pariaji, ilmu kebal. Saya udah jelaskan ya. Oke, sekian dan terima kasih.